Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang lambang sila keempat Pancasila, ciri benda hidup dan menentukan nilai tempat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku, fokusnya di halaman buku fokus ya anak-anak ya. Buku fokusnya di halaman 20 dan buku paketnya di halaman 40 ya anak-anak ya. Nah anak-anak pasti sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas kita itu termasuk benda tak hidup. Nah anak-anak juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah ini ada garis putus-putus. Kalau kita sambungkan garis putus-putus ini akan membentuk sebuah gambar. Nah gambarnya adalah kepala banteng yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila. Nah anak-anak pasti sudah tahu bunyi sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya anak-anak ya. Nah banteng itu merupakan binatang yang suka berkumpul anak-anak. Nah keputusan harus diambil secara musyawarah sesuai dengan bunyi dari sila keempat Pancasila. Nah kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati hasil musyawarah tersebut dan tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya anak-anak ya. Nah itulah isi dari sila keempat Pancasila. Nah anak-anak, apakah anak-anak masih ingat ciri-ciri benda hidup itu? Ciri-ciri benda hidup itu adalah bergerak, bisa bergerak atau berpindah tempat, butuh makanan, bisa berkembang biak dan bertumbuh dengan besar ya anak-anak ya. Nah anak-anak, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita isi sesuai dengan kata yang cocok. Nah di sini ada kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak ya kan, kuda kesana kemari bisa bergerak menggunakan kakinya. Nah aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Nah di sini ada ibu dan ada anak-anak burung berkembang biak ya kan. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar ya kan nih, dari kecil kemudian menjadi kucing balita dan kucing dewasa. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makanan. Nah ini gambar ulat yang sedang makan daun seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itulah ciri-ciri benda hidup ya. Dapat bergerak dan berpindah tempat, membutuhkan makanan, bisa berkembang biak dan bisa bertumbuh besar ya anak-anak ya. Nah di sini ada aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup anak-anak, seperti mobil, boneka, dan kartu. Nah itu adalah benda yang tak hidup. Dadu, permainan dadu juga disebut benda yang tak hidup. Nah di sini ada cara untuk membuat dadu. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah jika ada kesempatan ya. Nah di sini kegiatan membuat dadu ini juga untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, di sini pertama-tama kita bisa gunting pola dadu berikut. Nah, kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, di dalam dadu ini ada
bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya anak-anak ya. Ada juga dadu dengan bilangan puluhan. Nah, nanti kalau misalnya mau membuat dadu ini bisa dicoba di rumah bersama dengan kakak, abang, adik, atau orang tua ya. Nah, anak-anak setelah membuat dadu, di sini juga ada permainan untuk menentukan nilai tempat pada bilangan. Nah, di sini Ibu udah isi, tuliskan nama bilangan dan bilangan itu ada di tabel ya. Nah, di sini puluhan itu angka 3 anak-anak, lalu satuannya angka 2. Artinya 32. Nah, harusnya di sini ditulis menggunakan huruf juga ya. Hanya Ibu nggak tuliskan. Ditulis menggunakan huruf yaitu 3 TIGA 3 puluh 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 2 DUA. Nah, harusnya di bawah ini ada huruf juga ya. Tapi di sini nomor 2 puluhannya adalah 4, satuannya adalah 0, berarti angkanya bilangannya itu adalah 40. Nah, bila ditulis menggunakan huruf maka 40 EMPATPULUH 40 ya anak-anak ya. Lalu di sini ada puluhannya 5, satuannya 4, itu berarti 54. Jika ditulis menggunakan huruf maka LIMA 5, PULUH 10, EMPAT 4, 54. Yang nomor 4 puluhannya 3, satuannya 7, bilangannya itu 37, ditulis menggunakan huruf 3 TIGA 3 PULUH 10 TUJUH 7 37 ya. Dan yang terakhir puluhannya itu ada 4, satuannya ada 3. Berarti bilangannya itu 43 jika ditulis menggunakan huruf yaitu EMPAT 4 PULUH 10 TIGA 3 seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau lambang bilangan itu merupakan angka, kalau nama bilangan itu dituliskan menggunakan huruf. Seperti itu ya anak-anak. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tentang simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Lalu kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri benda hidup. Dan kita sudah menentukan nilai tempat pada bilangan. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak itu penilaian tengah semester yang pertama yaitu tema 5. Dan besok anak-anak akan melaksanakan penilaian tengah semester tema 6. Nah, pesan dari Bu Guru adalah belajar persiapkan diri untuk ulangan besok tema 6 ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan PTS, maka kalian juga harus mendengarkan video pembelajaran yang Ibu kirim. Nah, untuk materi hari ini itu tidak ada latihan, tidak ada soal untuk anak-anak. Jadi anak-anak hanya menyimak dan mendengarkan video pembelajaran selama masa penilaian tengah semester ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa menutup perjumpaan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat mengerjakan PTS-nya. Persiapkan diri untuk besok. Semoga Tuhan memberkati anak-anak dan anak-anak selalu sehat semua. Terima kasih.